Ya, sutradaranya juga. Boleh sebentar, boleh diganti dulu mikrofonnya. Dari Ber, silakan. Yes. Ya. Ya mati lagi. Emang nggak boleh ngomong. Ada, coba. Iya, kayak gini mungkin better ya. Ya pokoknya sutradaranya juga seru banget, Bang John yang nggak tahu lagi di mana sekarang. Nanti hadir sore bersama dengan kita. Iya. Sebenarnya setiap hari syuting Manis di Bibir itu seru banget sama castnya semuanya, banyak yang plenger-plenger, kru juga. serius kalau lagi take. Tapi begitu kata udah kerjanya ketawa terus. Tapi satu kata yang aku paling tungguin selama syuting itu kata-kata dari Bang John, gembel. Kenapa itu? Tapi gembel itu panggilan sayang. Oh. Artinya gemar belajar kalau kata Bang John. Keren, ini istilah gemar belajar ya. Terima kasih, Thank you. Selanjutnya kita ada Ibu Pipin dan juga Jerry di sini. Kita pengen tahu juga Ibu Pipin menarik di sini. Kita pengen tahu dong, apa yang membuat tertarik berada di proyek ini dan nanti akan seperti apa dinamika yang dirasakan oleh penonton sih di tiap episodenya. Tanpa spoiler, silakan Ibu Pipin. Cik. Selamat sore semuanya. Tentunya saya bilang terima kasih sudah hadir di sini untuk nonton series Manis di Bibir. Yang pasti bekerja sama di memainkan peran di film ini sangat menyenangkan. Tadi apa kalau nggak salah lintas usia atau apa gitu ya? Iya kan di sini banyak gitu generasi. Ya. Share kayaknya kita salah deh. Seumuran loh. Kita muda di sini. Ya, yang pasti teman-teman di sini yang lebih muda dari saya semuanya kita rasanya sih seumuran ya karena setiap syuting terutama sama ini nih Tabita Cemilo Napi Tupulu ya. Saya kasih nama Cemilo karena dia memang suka ngemil. Dia lagi ngobrol mulutnya ngemil terus jadi Cemilo, ada tambahan Cemilo. Setuju nggak Tabita? Nggak setuju ya. Yang pasti syutingan enak. Betul kata si Rama bahwa sutradaranya memang kita panggilnya adalah julukannya gembel, daripada ngomong yang lain kan lebih baik gembel gitu. Gembel itu maksudnya gemar belajar. Iya gemar sih, belajar. Plus minus lah ya gitu. Tapi yang pasti oke, jadi nonton aja deh series Manis di Bibir. Kesananya seru banget. Siap, terima kasih. Rahasianya pasti akan ketahuan. Oke, Thank you. Bu Pipin, terima kasih. Kalau dari Jerry gimana Jer? Boleh ceritakan keseruannya? Benar tadi seru, di lokasi seru. Terus kita ada walaupun umurnya juga beda-beda gitu kan, agak jauh apa gimana. Tapi kita nggak ada batasan, jadi bisa saling support di lokasi juga ngebangun chemistry-nya juga enak. Saling support lah, dukung gitu. Karena penting chemistry di-build buat di depan layarnya ya. Jadi harapannya berasa sampai dengan di layarnya. Itu dia. Jadi aku berperan sebagai Agung Permadi. Mungkin tadi belum ada kali. Betul, masih disimpan karakternya. Jadi bikin penasaran ya dulu. Kita tunggu di episode berikutnya. Saya juga belum ada tadi ya. Ada. Belum ada ya. Belum ada juga kan. Saya Bu Rusmi di sini berperan sebagai Bu Rusmi. Yes, boleh tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Semuanya. Kita ke Dinda Kaya Dewi, boleh tepuk tangan. Dan tadi request dari penonton, Manis di Bibir minta dinyanyikan live sekarang katanya. Bagaimana suara aku penonton? Bagus ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apa? Aduh. Semoga kuping kalian aman sejahteranya ya, nggak kenapa-napa ya. Setelah mendengarkan suara aku yang luar biasa, kebetulan jebolan idol ya. Bu Mira jebolan idol. Udah siap belum? Tapi gimana rasanya memerankan karakter yang berbeda dari karakter-karakter yang sebelumnya pernah dimainkan di banyak perannya Dinda Kaya Dewi? Betul, biasanya kan aku menyakiti orang ya. Semangat banget kayaknya. Ya. Nah di sini aku tersakiti ya, jadi itu yang agak lumayan ternyata sulit juga untuk menjadi orang tersakiti gitu ya. Cuman kalian jangan seperti Mira ya gitu, kamu kalau misalnya ketemu laki-laki seperti dia, ya kan, sekali dicolek, mending langsung cabut ke Jakarta, ya kan? Apa? Kalau udah di Jakarta. Cabut ke Balik lagi ke Garut. Balik lagi ke
Garut. Tapi ada tantangan nggak memerankan karakter Mira? Tantangannya sih luar biasa ya, apalagi maksudnya bermain seperti dengan aktor senior seperti Kang Dery Derajat di sebelah saya ini, suami saya. Dia Yes. kalau take tuh energinya luar biasa gitu. Jadi benar-benar terbawa banget sih gitu loh. Kita sampai kadang-kadang sampai ketakutan ya, Cak. Ketakutan beneran ya, Cak. Iya kan? Dan setelah itu juga misalnya pun ketemu dengan Bu Niken, bagaimana dia mengintimidasinya, kalian bisa merasakan kan? Itu yang saya rasakan juga. Itu yang senior dia, bukan gue kan. Tapi lo senior juga. Tapi lo senior gue waktu gue SMA, gue nonton lo di ADC. Gue bolos buat nonton lo di ADC. Aduh, please deh, berarti lo senior gue tetap. Iya. Jadi Oke, anyway, jadi tapi emang ya seseru itulah maksudnya dinamika kita bermain di situ. Dan ini baru episode 1 ya? Yes. Belum apa-apanya guys, sumpah belum apa-apanya. Kalian baru ngeliat ini kayaknya dar-dornya masih nanti. Ini baru kayak dar-dornya nanti. Itu dia. Jadi episode 1 tuh masih dar, sisanya dar-dornya di episode selanjutnya. Itu dia. Tepuk tangan buat Dinda Kak Dewi. Thank you. Kang Dery, ini menarik bikin sebel penonton yang ada di sini. Gimana? Boleh diceritakan tantangan nge-build karakternya dan ngebangun chemistry dengan Kak Dinda dan juga Caca di sini, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Beda ya? Gini ya, kalau aktor tuh bicara harus jujur. Jadi pertama kali saya baca series ini 8 episode, itu waktu saya baca episode pertama, itu mungkin ekspresi saya kayak begini. Waduh. Pas baca yang kedua, hah? Yang ketiga itu udah di atas waduh, di atas hah. Nah, Sampai ke 8. Langsung saya bertanya kepada diri saya sendiri, bisa nggak gua mainin karakter ini? Gitu. Makanya saya terus terang, baru pertama kali saya memainkan tokoh itu banyak berdiskusi dengan sutradara John Deranto. ya. John Deranto, saya alhamdulillah udah kali kedua dengan John Deranto, sebelumnya di Gelas Kaca. Karena John Deranto ini sangat detail ketika menggarap karakter semua tokoh. Gitu. Dan saya termasuk agak sulit setiap memerankan tokoh antagonis. Karena apa? Karena saya ini aslinya orangnya sangat baik sekali. Ini benar. Iya, saya ini orang yang nggak pernah marah. Saya ini laki-laki yang selalu memuliakan perempuan. Kan? Tiba-tiba ada tokoh seperti ini, gitu. Dan Dinda, maaf ya, bukan di depan kamu. Dinda ini aktor yang buat saya ini sangat brilian. Tepuk tangan buat Dinda. Bahwa scene-scene saya bersama Dinda itu scene-scene yang sangat sulit, nggak mudah. Saya yakin setiap aktor tidak akan mengatakan mudah. Setiap ada scene seperti saya, suami istri, apalagi juga dengan anaknya, gitu ya. Saya merasa bahwa ini salah satu series terbaik yang pernah saya ikut terlibat di produksi. Kang Dery Derajat, terima kasih Kang Dery. Buah karakter yang sangat luar biasa ya. Dari aslinya in real life green flag, tapi di sini harus memerankan tokoh yang red flag ya teman-teman ya. Jadi dapat banget di sini. Terima kasih. Yes. Dan melengkapi teman-teman cast yang ada di atas panggung, kita akan undang bersama dengan kita agar lengkap di momen sore hari ini. Kita undang bersama dengan kita, ini dia Oka Antara. Yeay. Mas Rendra. Oke, mawar itu siapa Mas? Mana tadi suaranya timnya Mas Rendra mana? Mas Oka, nanti kita ke Mas Oka, tapi kita ke Kalista Arum dulu. Kalista Arum, boleh tepuk tangan untuk Kalista Arum yang memerankan karakternya sangat luar biasa. Kalista Arum, apa yang buat seorang Kalista Arum tertarik menerima peran Alma, dan seperti apa respon kamu pada saat ini melihat teman-teman penonton sebegitu kenanya dengan karakter yang kamu bawakan? Silakan. Tadi Tinggal bermasalah, Mam.
Jadi apa yang membuat seorang Kalista Arum tertarik memerankan karakter Alma dan gimana saat kamu lihat reaksi teman-teman penonton nih begitu kenanya dengan karakter kamu? Silakan. Oh, interesting. Aku tertarik banget sama karakter Alma karena ini beneran pertama kali banget aku mengambil peran yang seperti ini dan it's very challenging for me actually. Aku ngerasa keluar dari zona nyaman aku untuk memerankan Alma dan aku bakal seneng sih kalau kalian pada gregetan lihat Alma. Dan di sini kan banyak berperan intens bersama dengan Kasti. Nah, pada saat kamu tahu baca skrip disatukan dengan seorang Adinia Wirasti, gimana kamu perasaannya, Kalista? Wow, aku seneng banget. Aku sampai baru ketemu sama Kasti, aku kayak Kak, I'm a big fan. Aku starstruck gitu kayak Terus my first ever scene sama Kasti tuh aku jujur aku grogi banget. I'm so nervous. Aku cuma berdoa kayak please jangan mess up your line, jangan mess up your line. Okay, I'm so happy and seiring aku syuting sama Kasti, aku banyak ngobrol juga sama Kasti and she taught me a lot of stuff di film industry and everything. I'm so grateful for it. Jadi beruntung banget tergabung di project ini ya. Yes. Terima kasih Kalista Arum. Kita ke Lazuardi Nasution. Halo semuanya. Yes, kita pengen tahu seorang Lazuardi gimana nge-build chemistry terutama dengan Kalista Arum ya. Ada pendekatan khusus nggak sih kalian untuk nge-build karakter dan chemistry? Silakan. Waduh, gimana ya? Kalau Kalista sendiri dia, aku pertama kali ketemu pas reading ya. Sebelumnya aku udah reading beberapa hari sebelum ada dia. Dia orangnya open discuss banget tentang project ini dan enaknya dia ngajarin juga beberapa adegan-adegan yang mungkin Iya tenang. Silakan lanjutkan. Dia open discuss lah sama dia dan enak banget dan chemistry sama dia. Jadi aku bersyukur bisa ada di project ini, di series ini dan ya wajib lah ditonton untuk kalian semua. Yes, Lazuardi kalau karakter Nico tadi kan berada di tengah-tengah antara mamahnya dan juga pacarnya, calon istrinya ya Alma. Kalau in real life kamu menghadapi situasi seperti Nico, apa yang kamu harapkan dan hadapkan sih yang kamu lakukan? Silahkan. Mungkin kalau sebagai Nico, aku nggak tahu ini dia bucin atau bucin polos atau bucin bodoh, nggak tahu ya. Tapi ada dua karakter bucin ya? Iya, ada bucin polos atau bodoh. Bucin bodoh, oke. Tapi menurut aku kalau sebagai Lazuardi sendiri, aku lebih milih mungkin lebih milih Mami. Oke. Tapi kan itu kalau in real life, kalau di film kita di seriesnya belum tahu ya apa. Itu belum kena pesonanya Aum. Ibu kayaknya gak senang banget deh, Bu kayaknya. Gak senang banget deh kalau Nico pilih Alma deh kayaknya deh. Gitu. Terima kasih Lazuardi, thank you. Kita ke Mas Oga Antara, tangan buat Mas Oga. Dan surprisingly di sini pesonanya Mas Rendra memikat teman-teman penonton. Matang katanya. Gimana expect-nya pada saat memerankan karakter Mas Rendra ternyata punya yang teman-teman penonton tuh nyangkut dengan sendiri dengan karakter Mas Rendra. Silakan. Enggak sih. Sebenarnya yang bikin nyangkut itu sebetulnya cerita. Tapi kalau aku ceritain dari awal sih sebetulnya salah satu alasan saya ambil film ini karena ceritanya dan tes oke. Dan ini fun fact aja, pertama kali saya main film. Boleh diganti mungkin. Ya. Cek. Iya. Nah ini fun fact aja ya, pertama kali saya terjun ke industri film itu saya mainnya bareng sama Adinia Wirasti. Ini reuni saya sama Adinia Wirasti, jadi sesuatu yang sangat pleasant dan menyenangkan sekali bisa kerja bareng sama teman lama. Dan ceritanya kebetulan dapat yang bagus, jadi suami istri dan aku tuh ngerasa di series ini tuh hooknya itu kuat banget. Iya.
banyak twist and turns, dan yang ngebikin aku tuh kayaknya ini bisa relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan anak, karena aku kebetulan juga punya anak nih. Anak aku sama Las tuh cuma beda 3 tahun masalah. Jadi berasa banget nih koneksi seorang ayah yang kalau misalnya nanti anaknya ketemu sama pacar dan mulai serius sama pacar, gitu. Dan karakter Rendra sendiri kan nanti akan menemukan dinamikanya dari tiap episode yang akan kita tonton kan. Nah, menurut Mas Oka nanti penonton akan merasakan apa? Karena di episode pertama ini merasakan kematangan dari seorang Mas Rendra ya. Bahkan tadi mic-nya nggak nyala, bisikin aja, bisikin. Kok bisa minta bisikin? Atau seperti apa dinamikanya kalau boleh di-spill? Jadi sebenarnya si Rendra itu dia beda nih sama istrinya Niken. Dia itu orangnya sangat open minded dalam menerima calon menantu. Dia Siapa itu tadi? dia itu yang penting anaknya happy. Ya, dia nggak mempertanyakan latar belakang yang terlalu ribet. Yang penting anaknya happy, yang penting status sosial dan lain-lain itu enggak buat dia. Dan di setiap episode yang akan datang ini, episode 2, 3, 4, 5 sampai 8 ini ada semacam revelation yang terungkap sedikit demi sedikit. Oke, cukup. Iya, boleh. Nggak di briefing sih tadi gue. Dan nanti akan terungkap dari tiap episodenya ya. Benar. Tapi itu pesonanya Mas Rendra, tepuk tangan dong, teman-teman. Terima kasih. Kita ke casting. Ada Dewi Rasti di sini. Hai. Halo. Mana tepuk tangan buat tim Mama Niken. Kita Yang punya anak laki-laki? Saya Bu. Oh, jadi kamu tim. Oke, kita pengen tanya Kasti, apa yang membuat Kasti yakin untuk mengambil project dari video original series ini? Apa karena ceritanya, karakternya, atau justru kombinasi semuanya? Silakan. Ya tentunya kombinasi semuanya sih. Dan yang ini mati ya. Tentunya kombinasi dari semuanya. Tapi yang bikin paling menarik adalah di series ini perempuan-perempuannya tidak dibikin 2D. Yes. Perempuan-perempuannya nggak dibikin hanya seorang istri atau seorang pacar atau ibu gitu. Semuanya lebih dari itu, dan gimana caranya kita bisa membuka layer satu-satu ya nonton episode satu-satu gitu. Jadi seperti tadi Oka bilang. Yes, karena menariknya di sini di episode pertama tadi sudah agak diungkap gimana melihat seorang ibu kekhawatiran terhadap anak laki-lakinya sampai dengan mencari asal-usul dari calon menantunya. Nah, di momen saat ini sekarang gitu, apakah itu bentuk kepedulian seorang ibu atau justru malah takut terlihat dibilang terlalu ikut campur urusan anak? Kalau menurut Kasti? Sebenarnya gue nggak terlalu bisa komen karena I'm not a parent yet. Yes. Tapi ketika dulu waktu masih muda, orang tua saya tuh tipe orang tua yang kalau dikenalin sama pacar selalu nanyanya, bapak kamu dulu tinggalnya di mana? Sekolahnya lulusan Trisakti, angkatan berapa? Mungkin sama bapaknya Asti juga satu angkatan gitu loh. Jadi bibit-bibit bobot tuh sesuatu yang selalu diomongin terus-terusan. Dan memang juga jadi apa ya? Jadi sesuatu yang biasa aja gitu. Tapi ya kalau anak sekarang mungkin jadi overbearing gitu kali ya. Yes. Jadi kayak apaan sih gitu. Kan lebih baik mereka berduanya gimana gitu. Dan akhirnya kembali reuni bersama seorang Oka Antara. Yes. Nah, kalau dari Kasti gimana? So the fun fact is Oka itu adalah my first on-screen boyfriend. Oh ya? Oh wow, Yes. oke. Yeah, it was back in 2007. Wow, oke. Or 2006, 7 or 6. Yeah, jadi terus tiba-tiba ditawarin series ini thanks to screenplay and Pak Wiki. Yeah, we're husband and wife. About time, man. Gak berasa ya, tayang 2006, 2007 dan sekarang 2007 ya. ketemu lagi dengan energi yang sama dengan video original series Manis di Bibir. Itu dia. Terima kasih, tepuk tangan dong tuh Kasti. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media 2 ya. Kesempatan silakan. Ada di mana teman-teman media? Boleh di tengah dulu, Mas.
Boleh angkat tangannya Mas Rainer? Yes. Silahkan. Nama dari media mana dan juga pertanyaannya. Boleh berdiri Mas, silakan. Halo, selamat sore. Saya Ray dari Habsal Film. Sebelumnya terima kasih ya, ini episode 1 semua case-nya berperan dengan sangat luar biasa. Aku ngeliat di sini tuh temanya kompleks, eksekusinya mateng. Nah, jadi aku ada pertanyaan buat Kak Adinia Wirasti. Tadi udah dicatat. Silakan. Karakter Niken kan di episode ini aku lihat menarik ya. Pengenalan karakternya masuk ke ruangan langsung perfeksionis gitu. Ada yang miring sedikit langsung dibenerin. Terus jalan beberapa menit di dalam cerita semakin kelihatan. Kayaknya sifatnya tuh baik dan buruk tuh satu paket gitu. Ada baiknya, ada buruknya juga gitu, kayak buset stalker sampai stalking sampai sebegitunya. Nah, pertanyaannya untuk Kak Adinia, gimana prosesnya ngedalamin karakter Niken yang sepertinya kompleks ya, dari episode 1 aja gitu, kita nggak tahu nanti sampai episode 8 seperti apa. Dan pertanyaan yang kedua, terlepas dari sifat buruk yang dimiliki oleh Niken, kira-kira apa sifat positif Niken yang bisa dijadikan panutan untuk penonton? Oke. Ya siapa tahu tadi ya ada orang tua yang lagi ngetes calon mantu juga ya. Silakan Kasti. Mungkin Niken bisa jadi inspirasi gitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara mendalami. Sebetulnya again saya bukan tipe aktor yang punya specific method, tapi mungkin yang bisa dibilang spesifik adalah saya ngerjain pekerjaan kertasnya. Saya bilangnya pekerjaan kertas karena semuanya ada urusannya dengan papers yang adalah skrip saya dari awal sampai akhir sudah dibedah. Jadi saya tahu bagian mana yang saya harus gimana dan bagian apa yang saya harus berubah gitu misalnya. Seru sih, itu adalah salah satu bagian dari pekerjaan saya yang sangat saya sukai dan saya cintai gitu. Jadi I'm doing it wholeheartedly, selalu skrip saya tuh pasti macam-macam gitu warnanya. So ya, sebenarnya back to the text aja, jadi mencari segala sesuatunya balik lagi ke teksnya. Salah satu hack yang paling sangat berpengaruh adalah mencari apa yang karakter lain omongin tentang karakter saya. Dari situ bisa diambil gitu, jadi oh ternyata menurut Rendra tuh Niken gini, ternyata menurut Niko tuh Niken gitu. Jadi terutama orang-orang karakter-karakter yang ada di hidupnya sehari-harinya yang sedang saya mainkan gitu. Lalu yang kedua, apa tadi? Yang bisa jadi panutan ya, hal-hal positif dari Niken. Tadi saya sempat ditanya sama salah satu pers kalau ada tiga kata-kata untuk Niken apa? Terus saya kepikiran obsesif, protektif, tapi ternyata keduanya kalau digabungin jadi posesif. Jadi mungkin kalau punya keobsesian jangan terlalu protektif biar nggak obsesif gitu, biar nggak posesif gitu. Jadi apa ya, harus bisa memilih kapan dia harus protektif, kapan dia harus obsesif maybe, I don't know. Niko gimana ya terus perasaannya sama ibunya? Coba gimana Niko? Mami itu jangan galak-galak. Belum apa-apa udah belum. Ya sayang, enggak kok ya. Awas ya nanti di belakang kamu. Jadi kalau terobsesi dengan sesuatu jangan terlalu protektif lah gitu. Jadi biar nggak posesif amat. Itu dia, siap. Terima kasih. Ada satu lagi, silakan. Ada di mana? Oke, di Mas boleh minta mikrofonnya di depan. Ya, silakan. Boleh berdiri, Mbak. Nama, media dan pertanyaannya. Halo. Saya Isti dari Hotkeys Indosiar, mau bertanya ke Kak Kalista nih. Yes, silakan. Apa satu fun fact selama syuting sebelum yang belum pernah diceritakan ke media, apalagi sama lawan pasangannya? Oke, satu fun fact. Ya, satu fun fact yang dilakukan atau yang terjadi di lokasi syuting. Oke, silakan Kalista. Ada nggak satu fun fact apa yang ternyata gitu? Terlalu banyak ternyata fun fact. Ternyata Ijal suka kaya. Nah, iya, silakan.
Sambil diinget-inget nih. Iya, ternyata apa fun fact-nya yang menarik yang terjadi pada saat proses syuting ya. Jadi pada saat proses syuting, fun fact apa yang kamu temukan? Boleh dari kamu atau dari cast lain? Ada? Silakan. Ternyata syuting gak harus pulang malam-malam banget ya. Berarti syutingnya sehat. Syutingnya sehat banget. Yes. Itu dia, tepuk tangan dong teman-teman. Dan itu sangat penting di industri kita saat ini. Baik, kita pengen tahu juga dari masing-masing cast yang ada di sini. Kalau dari Lazuardi juga pengen tahu dong, ada fun fact apa yang kamu tahu? Boleh di-spill ya dikit. Silakan. Yang kamu baru tahu kayak, ternyata ini ya gitu. Oke, nengok dulu, hadir nggak ya hari ini? Ya udah. Fun fact-nya untuk ini sih Om Oka Antara. Oke. Ternyata punya anak yang hobinya sama, jadi kita klopnya dari situ mungkin ya. Dari ini. Apa hobinya kalau boleh tahu? Apa tuh? Basket. Yo, jadi nyambung ya ngobrol di sana untuk build chemistry ya. Siap, terima kasih. Tapi kita pengen denger dong dari masing-masing cast, kalau boleh diungkapkan lewat satu kata, video original series Manis di Bibir tuh apa sih gitu? Dari Tabita dulu, sebelah kiri di belakang. Silakan. Kalau boleh dia menggambarkan satu kata dari video original series Manis di Bibir, apakah satu kata itu? Silakan Tabita. Ini fun fact atau satu kata? Satu kata, silakan. Beda soalnya. Iya, satu kata. Satu kata. Mantap. Mantap. Ya. Oke, Kang Dery boleh Kang Dery satu kata. Brilian. Brilian. Kadida. Ini memang manis di bibir ya, tapi satu katanya pedas. Oke. Bu Pipin silakan. Spicy. Level berapa, Din? Pedesnya level berapa? Bu Pipin silakan. Oke, kalau saya hati-hati ya. Nah, itu. Jerry silakan. Kalau aku apa ya? Tegang. Tegang, siap. Kita ke kiri dulu, Vladimir Rama silakan. Satu kata. Sudah sama sih sama Bang Jerry tadi, cuman ganti deh, intens. Intens. Lazuardi, kalau kamu? Bucin. Kenapa sih yang teriak belum pernah dibucinin ya? Kirain kamu akan ngomong mami. Ayo. Kalau mau ganti masih bisa nih, kalau mau ganti masih bisa nih, Niko. Niko sayang. Niko, jangan dong, nggak usah dong. Oke. Kalista Rum satu kata. Ambition. Oh, ambition. Oke, Mas Oka. Ini yang mungkin akan bikin kalian penasaran nih. Ya, dalam menuju episode berikutnya. Hot. Oke, saya paham. Tapi Mbak yang ini berlebihan memang. Mbak yang ini minta bisikin. Kata dia gini tadi, matang. Enggak kali matang. Tuh, dia gerah sekarang. Udah matang. Oke, Kasti, satu kata Kasti. Kompleks. Kompleks, itu dia kata-katanya. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman.